Sahabat Jaga Budaya, sudah tentu bangunan suci didirikan dengan mempertimbangkan banyak hal, dan salah satunya adalah pemilihan lokasinya. Aturan-aturan dalam mendirikan bangunan suci ini terdapat dalam kitab Manasara Silpa Sastra dan Silpa Prakasa. Kitab ini berisi mengenai syarat lahan yang layak untuk didirikan bangunan suci. Selain itu juga berisi tentang cara pengujian kelayakan lahannya. Aturan dalam pemilihan lokasi ini sangat diperlukan karena pendirian bangunan suci bertujuan untuk memenuhi kebutuhan magis religius dan teknis dalam pelaksanaan ritual keagamannya. Menurut Mundarjito, situs yang sesuai dengan aturan atau panduan dalam kitab Manasara Silpa Sastra ini adalah lahan yang berada pada daerah dataran rendah dengan elevasi atau ketinggian kurang dari 200 meter, serta bentuk lahannya berupa dataran fluvio gunung api atau dataran hasil dari proses pengendapan vulkanik. Lalu bagaimana dengan situs Candi Dieng yang berada pada kondisi ekologis yang sangat unik, berada pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan air laut, pucuk-pucuk perbukitan, dan pada masa-masa tertentu suhunya dapat mencapai di bawah 0 derajat. Selain itu, kawah-kawah belerang, serta ancaman gunung yang masih kapan saja dapat bereaksi lagi. Dan semua itu masih dapat kita lihat sampai hari ini. Lalu, apakah pada masa Mataram kuno juga seperti ini? Dan mengapa mereka memilih lokasi yang berat seperti ini? Sahabat Jaga Budaya, kepurbakalaan Dieng ini pertama kali dikisahkan oleh Cornelius pada tahun 1814. Cornelius ini ditugaskan oleh Raffles untuk mendokumentasikan kepurbakalaan di Jawa termasuk Borobudur dan Dieng. Cornelius menyebutkan bahwa pada tahun 1018 bagian dataran pada dataran tinggi Dieng terendam air, sehingga tampak menyerupai danau yang cukup besar. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Ginsbergen pada tahun 1856 dengan mengunjungi dataran tinggi Dieng, yang kemudian mengaktifkan kembali saluran air yang saat ini dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan Gangsiran Aswotomo. Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Melville pada tahun 1911 sampai 1916. Dari hasil penelitian tersebut mendorong Gubernur Hindia Belanda untuk mengeluarkan surat keputusan yang berisi tentang adanya temuan kepurbakalaan di dataran tinggi Dieng yang jumlahnya mencapai 104 temuan yang terdiri atas struktur bangunan, candi, dan temuan lepas lainnya. Temuan tersebut terbagi menjadi 3 blok wilayah. Yang pertama adalah gugusan Candi Dwarawati, kedua adalah gugusan Candi Arjuna serta Gatotkaca, dan yang ketiga adalah gugusan Candi Bima. Karena cepatnya proses sedimentasi, maka berdampak pada mengeringnya seluruh wilayah danau yang lambat laun berubah menjadi dataran. Penelitian lainnya mengenai dataran tinggi Dieng ini juga dilaporkan dalam Rapporten Ouditkundigedienst in Nederlands Indie pada tahun 1915 yang mendeskripsikan banyaknya temuan arca di kompleks struktur bangunan Dharmasala di sekitar kompleks Candi Arjuna. Sahabat Jaga Budaya, percandian Dieng ini berada pada dataran tinggi yang dikelilingi oleh kerucut-kerucut pegunungan api. Pada permulaannya, bagian dataran merupakan dasar danau yang berasal dari pembentukan lava yang keluar dari letusan gunung api di sekitarnya. Catatan Chung Hun sekitar tahun 1840-an menyebutkan bahwa daerah lereng di sekitar Gunung Dieng merupakan hutan lebat. Dan cerita ini juga didukung oleh hasil penelitian palinologi pada tahun 1999 yang mengungkapkan bahwa sebelum tahun 500 Masehi, dataran tinggi Dieng merupakan hutan yang lebat.
Adanya aktivitas manusia di lokasi ini diindikasikan dengan perubahan hutan dari hutan primer menjadi hutan sekunder pada tahun 500 sampai 1250 Masehi. Dari hasil penelitian palinologi tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan vegetasi dari kurun waktu tahun 500 sampai 1300 Masehi yang menandakan adanya upaya manusia untuk memanfaatkan hutan secara intensif. Peneliti juga mengungkapkan bahwa dalam sejarahnya vegetasi di Dieng terbagi menjadi 5 periode. Periode pertama adalah era hutan utuh, yaitu sebelum abad keempat. Kemudian era pemanfaatan hutan yang terbatas pada abad ke-4 sampai ke-8. Kemudian era pembukaan hutan untuk permukiman pada abad ke-8 sampai ke-13. Setelah itu adalah era hutan ditinggalkan atau eksodus pada abad ke-13 sampai 18, dan yang terakhir adalah era konservasi hutan untuk pertanian sejak abad 18 Masehi hingga sekarang. Sehingga sangat masuk akal sekali jika antara langgam arsitektur percandaian Dieng, jika dihubungkan dengan periode vegetasi tersebut, maka candi di Dieng diduga dibangun sekitar abad 7 dan seterusnya. Sahabat Jaga Budaya, setelah kita mengetahui sejarah lingkungan dataran tinggi Dieng, mari kita runut lagi mengapa percandaian Dieng dibangun di lokasi ini. Dalam Hinduisme, air menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam membangun bangunan suci. Dataran tinggi Dieng sumber daya airnya sangat melimpah sehingga syarat utama lahan untuk dirikan bangunan suci dapat terpenuhi. Ketersediaan sumber daya air ini dibuktikan dengan adanya kali tulis dan telaga Balikambang yang lokasinya tidak jauh dari kompleks candi. Selain itu, secara arkeologis juga dapat dilihat dengan adanya situs mata air bernama Tok Bimolukar yang telah digunakan sejak masa Hindu-Buddha. Keberadaan Gangsiran Aswatama juga merupakan bukti arkeologis adanya air yang melimpah saat itu, karena digunakan untuk mengeringkan air yang sempat merendam kompleks Candi Dieng. Adanya tinggalan berupa saluran air Gangsiran Aswatama ini menjadi bukti penting yang menggambarkan adanya potensi debit air yang terlalu besar yang mengarah ke dataran di mana kompleks Candi Dieng berada. Adanya modifikasi lanskap dan adanya upaya pengurangan air melalui Gangsiran Aswatama ini berdampak pada munculnya lahan datar yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat pada masa Mataram kuno, yang salah satunya sebagai fungsi persawahan atau perkebunan, yang hasilnya dimanfaatkan untuk membiayai aktivitas dan pemeliharaan bangunan suci. Masyarakat memodifikasi sebuah lahan yang tidak datar dengan cara pemangkasan tanah atau cut and fill. Dampak pemangkasan lahan ini menjadi adanya lahan datar untuk percandian yang dikelilingi oleh perbukitan terjal. Untuk mengatasi masalah ini, tinggalan arkeologis berupa Ondo Buddha merupakan pemecahan masalah aksesibilitas tersebut, yang berfungsi menjadi perantara antara lahan bukit terjal dan areal landai percandian. Pembangun Candi Dieng telah menemukan titik lokasi yang diyakini paling tepat dan terbaik. Meskipun memiliki karakter lingkungan fisik yang unik dan berat, segala upaya untuk mewujudkannya pun dilakukan, termasuk memodifikasi dan merekayasa lahan sehingga dapat dipergunakan secara layak untuk memenuhi kebutuhan aktivitas religinya.